Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Agus Mujahidin dari Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar sosiologi pendidikan. Nah, untuk teman-teman semua mohon disimak dan diperhatikan baik-baik ya. Terima kasih. Nah, yang pertama yaitu pemaparan tentang pengertian sosiologi pendidikan. Arti harfiah, sosiologi berasal dari kata socius, yang artinya teman atau bersama orang lain, dan logos, bahasa Yunani yang berarti studi mengenai. Dengan demikian, sosiologi diartikan sebagai studi masyarakat. Nah, sebagai istilah, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Dapat demikian, pola-pola dan proses-proses sosial yang ada pada kelompok dan struktur masyarakat menjadi pokok bahasan sosiologi. Sosiologi pertama kali digunakan dalam suatu manuskrip yang tidak dipublikasikan oleh seorang penulis esai Prancis pada tahun 1780, yaitu Emmanuel Joseph Sieyès. Sosiologi pendidikan merupakan ilmu terapan daripada ilmu sosiologi. Sosiologi sebagai disiplin ilmu sosial merupakan ilmu yang mengkaji perilaku masyarakat dalam berbagai aspeknya. Dalam perkembangannya, sosiologi berkembang pesat. Demikian pola cabang-cabang dan teori-teori yang dipergunakannya juga semakin berkembang. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dengan berkembangnya. Saat ini, kita mengenal istilah seperti sosiologi pembangunan, sosiologi pertanian, sosiologi pendidikan, bahkan sosiologi kesehatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan adalah cabang dari sosiologi yang membahas struktur dan proses pendidikan di masyarakat secara khusus dan umum. Secara khusus membahas aspek-aspek sosial dan pendidikan pada tingkat individu, keluarga, dan sekolah. Sedangkan secara umum membahas berbagai ide maupun pranata sosial yang berpengaruh terhadap struktur dan dinamika proses pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai mengapa sosiologi pendidikan itu muncul. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa sosiologi pendidikan muncul sebagai suatu keharusan sejarah karena dalam masyarakat terbukti pendidikan merupakan alat yang cukup ampuh untuk memunculkan perubahan-perubahan sosial. Pendidikan juga menjadi faktor yang menentukan untuk menilai maju mundurnya suatu masyarakat. Masyarakat atau negara yang sistem pendidikannya buruk akan mengalami hambatan dalam pembangunan. Kaum pendidik sadar bahwa banyak hal dalam sistem pendidikan tidak dapat digaji dan disiplin ilmu pendidikan semata. Perlu urun rembuk dari ilmuwan sosial seperti sosiolog. Perkembangan masyarakat yang pesat juga menjadi pendorong bagi berkembangnya sosiologi pendidikan seperti saat ini. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan sosiologi pendidikan. Tujuan sosiologi pendidikan ini menurut George W. Harrington dalam sebuah bukunya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu memahami peranan guru di komunitas dan sekolah sebagai instrumen perkembangan sosial dan faktor sosial yang mempengaruhi sekolah. Untuk yang kedua, memahami ideologi, demokrasi, kebudayaan, sistem ekonomi, kecenderungan sosial dikaitkan dengan institusi pendidikan formal dan informal. Untuk yang ketiga yaitu sosialisasi kurikulum. Yang keempat, penggunaan teknik-teknik penelitian dan berpikir kritis untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas. Jadi, tujuan sosiologi dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pendidikan di Indonesia,
adalah memberikan pembekalan dasar-dasar ilmiah sosiologi kepada guru-guru atau calon guru agar mampu mengetahui, memahami, menerapkan, dan melaksanakan dimensi sosiologi dalam pendidikan, sehingga tercapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, akan tercapai aspek profesionalitas pada guru secara pribadi maupun sosial. Baik, selanjutnya kita memasuki ke tema ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan berkaitan erat dengan definisinya dalam bahasa Inggris. Terdapat dua macam istilah, yaitu educational sociology dan sociology of education. Istilah yang pertama, pokok permasalahannya dari disiplin ilmu pendidikan. Sedangkan istilah yang kedua, pokok pembahasannya adalah disiplin ilmu sosiologi. Para ahli sosiologi saat ini sudah memperhatikan pendidikan sebagai salah satu bidang garapannya. Disiplin ilmu ini adalah cabang dari sosiologi, sehingga untuk mengajarkan perlu mengetahui dasar-dasar ilmu sosiologi. Namun, kajian tersebut akan terasa kurang tajam apabila tanpa mengenal ilmu pendidikan. Oleh karena itu, sosiologi pendidikan memerlukan sumbangan ilmiah dari dua disiplin ilmu tersebut. Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup atau kajian sosiologi pendidikan yang ada sistem pendidikan di tingkat sekolah maupun yang lebih luas, yaitu masyarakat, karena sebenarnya masyarakat juga melaksanakan fungsi pendidikan dengan pewarisan norma, nilai, dan perilaku pada para anggotanya. Guru di sekolah diharapkan memiliki 4 jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Mata kuliah sosiologi pendidikan disampaikan pada para calon guru di lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang diharapkan mengajarkan kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan kompetensi sosial guru. Oleh karena masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen, maka calon guru harus mampu memahami dan mengkaji berbagai konsep yang tumbuh dalam sosiologi, berupa gagasan, lembaga-lembaga sosial, atau wacana-wacana sosial yang dominan muncul dan mempengaruhi masyarakat maupun pendidikan. Dengan demikian, ruang lingkup sosiologi pendidikan adalah analisis proses pola, struktur, dan dinamika yang menjadi dalam sistem pendidikan dan sistem-sistem di luar pendidikan yang akan berdampak terhadap pendidikan, baik secara makro maupun mikro. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai jenjang analisis sosiologi pendidikan. Nah, di sini terbagi menjadi 3 jenjang analisis, yaitu yang pertama analisis jenjang makro, yang kedua analisis jenjang meso, dan yang ketiga yaitu analisis jenjang mikro. Nah, untuk yang pertama analisis jenjang makro. Kajian jenjang makro adalah salah satu jenjang analisis dalam sosiologi yang memusatkan perhatian pada sistem sosial dengan ukuran yang lebih besar, khususnya masyarakat secara keseluruhan. Pembahasan sosiologi pendidikan pada jenjang ini membahas berbagai aspek dalam kehidupan sosial yang berpengaruh terhadap sistem pendidikan, terutama pendidikan dasar. Aspek-aspek yang berpengaruh pada sistem pendidikan sangat banyak, karena pendidikan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, untuk menganalisis sistem pendidikan, perlu pola dibahas berbagai gagasan maupun lembaga yang berpengaruh terhadap sistem pendidikan. Misalnya, konsep tentang kebudayaan, ilmu, seni, teknologi, globalisasi, lingkungan, maupun media massa. Nah, untuk yang kedua yaitu analisis jenjang meso atau jenjang pertengahan. Di tingkat meso hanya berfokus pada manifestasi beragam area pokok sosiologi, khususnya pada perspektif teoritis. Jenjang mikro, meso,
dan makro saling terkait di antara ketiganya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan-perbedaan dalam faktor perhatian utamanya, konsep-konsep khusus dan proses-proses sosial. Jenjang meso dipergunakan oleh sosiolog untuk membahas permasalahan-permasalahan sosiologi yang mengkaji aplikasi suatu teori dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu analisis jenjang mikro. Kajian jenjang mikro adalah salah satu jenjang analisis dalam sosiologi yang memusatkan perhatian pada manusia sebagai agen perubahan, pilihan, dan dinamika, hubungan personal, dan sistem sosial pada skala kecil dengan berbagai jenisnya, khususnya yang melibatkan interaksi tatap muka. Dalam pembahasan sosiologi pendidikan jenjang mikro dilaksanakan dalam membahas interaksi-interaksi sosial yang ada pada level individu, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu, apa sih manfaat mempelajari ilmu sosiologi pendidikan ini? Nah, manfaat mempelajari ilmu sosiologi pendidikan ini sangat luas, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, antara lain yang pertama yaitu membahas mengenai menghargai perbedaan pendapat. Di dalam dunia pendidikan, sebagai sarana menyampaikan berbagai informasi faktual, saat ini fungsinya bisa bermacam-macam. Untuk seorang yang mengerti manfaat ilmu sosiologi, mereka akan terbuka dengan perbedaan ide, dukungan, dan pendapat. Perdebatan mereka bukan lagi soal ejek-mengejek atau menghina, namun membahas kekurangan subjek pembicaraan berdasarkan fakta dan data, namun dengan opini rasional yang mencerdaskan. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat lawan bicara. Dalam mengeluarkan pernyataan di dunia pendidikan, seseorang yang mengerti ilmu sosiologi mudah menerima kritikan. Sebaliknya, jika ada yang berbeda pendapat, orang ini akan menyampaikan ide dan pemahamannya secara logis dan masuk akal. Orang seperti ini lebih mengutamakan menambah sudut pandang baru, bukan perselisihan dan caci maki di media pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu berpikiran terbuka. Manfaat mempelajari ilmu sosiologi pendidikan adalah merespon lawan bicara dengan pikiran dengan ide cemerlang, senang membuka pikiran dengan lebih banyak mendengar dari orang sekitarnya. Ilmu sosiologi juga membantu seseorang lebih mudah menerima perbedaan pendapat, juga sudut pandang secara hidup masing-masing orang. Kemudian yang keempat yaitu rasional, tanggapi fakta bukan isu. Terbiasa melakukan diskusi seperti dialog terbuka di dunia pendidikan akan membuat seseorang tidak mudah terpancing dengan isu. Mereka akan menggunakan fakta dan mencari berbagai referensi sebelum percaya pada satu pokok permasalahan. Cara ini dilakukan untuk membatasi dan menjaga sikapnya agar tidak merugikan orang lain. Nah, mungkin itu ya teman-teman, sedikit penjelasan mengenai konsep dasar sosiologi pendidikan, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua dan khususnya untuk kita semuanya. Apabila ada kesalahan kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.